Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat yang nonton, terutama buat ibu-ibu ini. Nih, mau kasih tahu buat ibu-ibu. Eh, Punya blender nggak? Punya kan? Ya, ini saya mau lanjutkan video reel saya. Yang mana ini kita mau kasih tahu bagaimana cara untuk merawat. Kita khusus untuk merawat aja kita kasih tahu. Kalau untuk servis itu ranahnya orang tukang servis, biarlah orang servis aja, oke. Kalau dirawat barang ini mudah-mudahan ketahanannya lumayan kan, bisa jadi tahan lebih lama. Jadi kita mau kasih tahu cara merawatnya tuh. Ataupun kalau dia rusak tuh emang ada masanya gitu, setidaknya kita sudah berusaha, oke. Baik, di sini ini ada macam-macam mesin blender ya. Saya nggak akan kasih tahu ini merek apa aja sebab privasi ya, kita jaga juga. Jadi kita mau spill untuk cara merawat, bukan memperbaiki ya. Ini saya ingatkan kan lagi ya, nanti request aja mau merawat apa, nanti saya kasih tahu caranya biar agak lebih lama atau bahkan sangat lama. Itu kan tergantung rezeki masing-masing juga, cuman setidaknya itulah saya bilang, setidaknya kita sudah berusaha, oke. Baik, ini ada berbagai macam mesin yang udah saya kumpulkan nih. Inilah bentuknya mesin di dalam ini ya. Dan blendernya ini ya kasih kisi-kisi lah sedikit kan. Nah, ini satu juga. Nah, bentuknya ini ada yang lain ada. Tuh. Jadi buat ibu-ibu nih yang khususnya sering blender kan, bapak-bapak kan jarang. Oke. Ada juga sih bapak-bapak yang suka masak, hobi masak gitu, atau istrinya kerja. Ada juga yang di rumah tuh suaminya yang suka masak, yang hobi masak. Atau suaminya nonton nih, nanti kasih tahu istrinya kan bisa gitu. Ini buat ibu-ibu nih yang suka bersih-bersih ya, saya ingatkan nih, boleh bersih boleh, tapi ada aturannya. Kalau untuk yang kayak gini nih, janganlah kena air. Nih ada ini dari keluhan-keluhan konsumen nih ya. Bang, katanya, ini loh blender saya nih, tadi habis saya cuci, katanya. Cuci kayak mana bu? Oh, ya dilap-lap aja, kena air sedikit ya sama aja, kena air, namanya kena air maupun dilap ya, kena air ya kena air gitu kan. Jadi untuk blender ini, khususnya yang modelnya seperti ini sangat-sangat tidak tahan terkena air. Jadi hati-hati ya ibu-ibu ya. Ini bentuk bodinya aja ya, saya palingkan bodinya, kira-kira bisa lah disamakan. Kalau merek nanti saya takutnya aduh kacau nanti ya. Sorry bentar ya, saya sambil apa dulu, melinting dulu, melinting merokok gitu. Jadi jadi gini, ini ada yang model lama, ada ini yang model barunya ini. Oke, ya ini model baru ya. Model lama tuh sekiranya memang nggak tahan juga kena air, memang betul. Cuman dia agak lambat gitu, kena air sedikit pun masih ada toleransi lah gitu. Kalau ini enggak. Terus ini enggak terlalu bisa dipakai lama. Sekiranya ada yang bisa pakai lama, tahan dia. Itu kan jarang-jarang, tapi yang sering kita temui orang yang ini fakta lapangan ya, penyakitnya, bang
tadi habis blender lah banyak katanya, terus tiba-tiba bau gosong ya, ini terbakar, ada terbakar, mesinnya terbakar. Itu faktanya dia nggak bisa dipakai lama ya. Ini mau kita kasih tahu biar ibu-ibu tuh bisa apa, dia mungkin katanya kemarin sekitar 2 jaman lah dia pakai sepanjang ya, paling habis blender tawang lagi blender lagi 2 jam atau 3 jam katanya, lebih kurang segitulah katanya, terus tiba-tiba gosong. Kalau yang model lama saya rasa tahan. Sebab udah banyak juga yang pakai untuk jualan ice gitu ya kan, blender itu sering saya lihat kan lumayan bebannya itu kan lumayan gitu. Cuman hati-hati yang jual ice ini jangan sampai kena air ya, atau ibu-ibu yang bersih. Terus ini loh, ininya harus diperhatikan nih. Ini kita bahas tuntas ya masalah perawatan. Nih yang bagian sini khusus ibu-ibu nih ya, bapak-bapak jangan. Yang bagian sini ini yang putih ini loh semua kan, nih tahu nih di bawahnya ada, di tengah-tengahnya pisau. Biar merek apapun gitu, merek apapun lah jenisnya ya, ingat merek apapun itu nggak peduli mau apa. Ada sih merek yang bagian mesinnya di atas, mesinnya di atas, ininya di bawah, itu udah beda tuh. Tapi khusus yang pakai putih-putih gini, yang tabungnya di atas gini, merek apapun lah dia, ini hati-hati loh, ini jangan sampai bocor. Ini harus diperhatikan ya bu ya, ibu-ibu bukan bapak-bapak ini ya bu ya, harus diperhatikan. Sekali lagi ini harus diperhatikan, kalau dia bocor nandainya gini, cukup digoyang gini. Kalau dia nggak goyang itu masih bisa, atau ada percikan air. Kalau dia ada percikan air berarti dia udah bocor nih. Kalau udah bocor seperti itu tuh diganti lah ininya, beli komplit aja. Kalau masalah harga ya sama orang toko tuh privasi, terserah orang toko berapa buatnya, atau kayak manapun saya no comment lah masalah itu ya. Beli aja ini diganti. Ini diganti nih. Jadi dari sini bisa jadi sumber nih bu, ibu-ibu ya, ibu-ibu bukan bapak-bapak. Ini bisa jadi, ini bapak-bapak jangan nonton ya. Ini kalau dia goyang gini, digoyang-goyang dia bisa. Ini diganti aja. Ini akan menyebabkan ini rusak. Ada sebagian ini mesin ini saya bahas tuntas nih, tonton aja sampai habis ya biar paham. Ini ada bahannya dari tembaga, ada yang dari aluminium bahannya ini. Kalau saya biasanya ganti mesin tuh tetap bahan tembaga semua biar lebih bagus. Kalau yang aluminium nih seperti ini nih sifatnya nih ya, tuh nampak tuh. Yang putih ini nih, yang putih-putih tuh itu jamur nih. Nah nih, ini jamur. Nah ini jamur, dia sifatnya berjamur dia. Ini sangat nggak bisa juga dipakai lama ini, terus nggak bisa pula ditinggal lama. Misal gini, ini kasusnya kemarin loh nggak dipakai ini, kasusnya nggak dipakai, katanya liburan lebaran nggak dipakai 2 minggu langsung jamuran. Emang gitu, emang sering kasusnya. Jadi dia harus dipakai dia kadang-kadang. Ada juga tapi nggak semua juga kasusnya, tapi penyebabnya ada seperti itu ya. Ini yang aluminium. Kembali kita ke yang tembaga. Kalau tembaga ini lumayan tahan, tapi ada batasnya juga ya. Batasnya tuh ada juga. Terus kualitas tembaga pun bermacam-macam ya. Ini kayak gini, ini udah terbakar. Nih, udah terbakar nih.
Ini harus kita ganti nih seperti ini. Ada juga yang nggak kelihatan terbakarnya, tapi terbakarnya di dalam. Kayak gini nih udah terbakar di dalam. Jadi kita mau sarankan sama ibu-ibu yang suka bersih-bersih ya, terus pemakaian lama, tolonglah diperhatikan ini, jangan terlalu lama kali makainya, sebab nanti ini jadi masalah nanti kemudian hari. Dia terlalu panas nggak bisa juga, dia ada batasnya juga ya. Terus cara perawatannya lagi, kalau sin ini sudah terus kalau mau ngelap, mau bersihkan, dibilas saja kain terus diperas. Terus yang bagian atas ini gak usah lagi diapakan, kalau bisa pakai kain kering aja udah. Bagian atas ini kan udah bolong nih, udah dibuka, pakai kain kering aja gitu, jangan pakai kain basah, sebab di sini ada celah. Nanti kalau jatuh air ke dalam itu akan jadi merusak gitu pemakaiannya. Yang terpenting tuh inilah, ini yang paling penting nih buat ibu-ibu nih ya. Ini yang paling penting tuh ini, jangan sampai goyang. Kalau udah goyang harap beli lagi tuh di toko-toko tuh, di lingkungan sekitar kan ada itu. Kalau enggak belilah di mana yang ibu tahu ya, toko-toko elektronik. Ini jangan goyang. Nah itu. Untuk perawatan berikutnya sepertinya tidak ada lagi. Ya cuman begitulah perawat, intinya ini, jangan sampai kena air, jangan sampai bocor. Ada lagi satu lagi, beban. Dia masalah beban nih, ngaruhnya kemana? Di sini cepat rusak ininya. Jadi kalau blender terlalu banyak kayak ice atau yang berat-berat lah ya, kayak blender apa kemarin ya, saya tengok bawang penuh, ada tuh juga orang blender bawang nih penuh nih, ini cepat rusak ini nanti ya. Kalau blender ini nih campurannya jangan air, bagusnya jangan pakai air tapi minyak apa gitu yang bisa diminum. Minyak bagus, lebih bagus daripada air. Kalau bisa sedikit aja gitu. Kan ibu-ibu ada tuh blender tuh kasih air nih, biar apa? Lebih bagus minyak. Kalau cabe minyak aja kasih, cairannya. Jangan pakai air. Ya lebih bagus pakai minyak goreng, kan nanti digoreng juga gitu. Ada ibu-ibu yang pakai minyak. Soalnya udah banyak saya dapat fakta di lapangan, mana yang pakai minyak tuh dia agak irit blendernya. Saya tengok ada, terserah lah mau pakai air atau apa, itu nggak saya apakan kali. Yang penting ininya dia harus diperhatikan terus, jangan sampai bocor ya. Oke. Kayaknya cukup sekian video singkatnya. Kalau panjang-panjang kali nanti kasihan ya nonton, nanti capek kan. Ini saya mau tanya apa keluhnya, ketik aja di kolom komentar. Terus untuk spill perawatan berikutnya apa aja boleh di request. Perabotan rumah tangga boleh, perawatannya kayak mesin cuci, kayak apalah gitu. Kita khusus untuk perawatan aja, sebab ranahnya tukang servis, kita nggak boleh singgung. Itu pencarian orang, mata pencarian orang. Jadi kalau kita kasih tahu, beberkan gini caranya dijual, ibu-ibu nggak akan paham, bapak nggak akan paham juga.
Sebab secara garis besar ya bisa dipahami, secara yang lebih rinci agak susah juga. Main ganti ini ganti itu, nanti nggak capek beli aja. Ada kasusnya seperti itu, nengok konten yang rupiah atau apalah segala macam, disuruh ganti ini ganti itu, ada yang betul pas, ada yang enggak. Dia gejalanya bisa sama tapi penyakitnya beda gitu. Jadi kalau untuk masalah ini serahkan aja, masalah service atau apa serahkan aja ke ahlinya gitu. Terus saya mau kasih tahu juga, bagi yang blendernya ini udah rusak nih ya, janganlah beli baru. Saya sarankan kalau untuk menghemat gitu ya, ganti mesin aja udah sama. Tapi kalau banyak uang ya terserah. Tapi saya nyarankan kalau mau apa ganti mesin aja, sama kok. Mesinnya bahan tembaga juga gitu. Terserah mau diservis kemana boleh, terserah boleh. Penting yang ahlinya gitu. Ganti mesin aja ketimbang beli baru, harganya selangit. Kalau ganti mesin kan udah mengurangi gitu ketahanan sama. Yang penting ini, ingat ini jangan sampai bocor gitu. Kalau ini bocor ya diganti gitu. Kan biasanya ada dua, ada yang teko gini, ada yang pakai tutup mangkuk putih gitu ya kan. Harus diperhatikan, kalau bocor itu harus diganti. Ini beli komplit, ada yang jual banyak kok. Oke. Demikian videonya, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam buat para tetangga.